Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada Jam Festa yang telah berlangsung tanggal 17-18 Desember kemarin, Oda memberikan satu poin penting untuk saga terakhir One Piece. Oda mengungkapkan bahwasanya saga ini akan berlangsung cukup lama, sehingga semua penonton bisa santai menikmati setiap chapternya. Poin ini menjelaskan bahwasanya saga terakhir ini cukup memerlukan beberapa tahun. Jadi artinya Oda akan mengungkapkan semua misteri yang belum terungkap sampai sekarang. Setelah poin itu, kita diberi satu poin yang sangat gila lagi. Oda menyampaikan bahwa pada tahun depan, tepatnya 2023, bentrokan orang itu dan orang itu akan terjadi. Oda menamai pertempuran ini dengan Battle Royale. Oda berharap tidak ada karakter yang mati pada bentrokan tersebut. Lantas sebenarnya siapa karakter yang disebutkan oleh Oda tersebut? Berikut penjelasannya. Pertama-tama kita bedah dulu karakter siapa yang dimaksud oleh Oda ini dan kenapa dia menyebutnya dengan pertempuran Battle Royale. Seperti yang kalian tahu, arti dari Battle Royale sendiri adalah pertarungan untuk memperebutkan sesuatu, yang mana semua pemain diharuskan mengalahkan pemain lainnya untuk bisa mendapatkan sesuatu itu. Dalam anime One Piece sendiri, kalian pasti sudah tahu apa yang diperebutkan oleh bajak laut. Yap, tepat sekali para bajak laut mengincar harta karun terbesar yang ditinggalkan oleh Roger, yaitu One Piece. Tetapi hingga saat ini belum ada satupun yang mengetahui lokasi dari pulau terakhir. Jadi kita bisa mengartikan Battle Royale di sini adalah memperebutkan One Piece. Dan siapakah pemainnya? Sudah pasti dari para bajak laut maupun angkatan laut. Walaupun angkatan laut hanya mencegah bajak laut untuk tidak sampai ke sana. Jika seperti ini, ada beberapa bajak laut yang akan masuk dalam Battle Royale ini. Pertama sudah pasti adalah Kurohige, Shanks, Luffy, dan Cross Guild. Sudah pasti keempat bajak laut ini akan mengincar One Piece sekarang juga. Perlu kalian ketahui, pada akhir cerita Wano Kuni, Shanks adalah orang yang amat berambisi mengambil One Piece, di mana dia mengatakan kepada Ben bahwa ini sudah saatnya mengambil One Piece. Jadi gerakan utama Shanks adalah mengincar One Piece. Namun sebelum itu, dia harus mengurus dahulu orang yang telah membakar benderanya, yaitu Bartolomeo. Sedangkan di sisi lain, Kurohige sudah melakukan gerakan yang sangat gila, di mana dia sudah mendapatkan semua kekuatan buah iblis untuk kelompoknya. Bahkan dia hampir saja mendapatkan kekuatan dari buah Hancock jika tidak dihadang oleh Rayleigh. Setelah gerakan pertama itu, lagi-lagi Kurohige berhasil menculik puding dari wilayah Big Mom. Sekarang dia sudah mendapatkan orang yang bisa membaca poneglyph, walaupun mereka belum mengetahui kalau puding belum bisa membangkitkan kekuatannya itu. Tetapi meski begitu, Kurohige akan mengakalinya karena dia adalah orang yang licik. Jadi dengan sedikit upaya, maka puding bisa membangkitkan kekuatannya itu. Lalu saat ini Kurohige mencegat bajak laut hati di tengah lautan, yakni Kurohige menginginkan merebut salinan poneglyph dan informasi yang diketahui oleh Law. Apakah Kurohige bisa merebut salinan tersebut? Tentu saja bisa, dikarenakan Law sangat kewalahan melawan Kurohige dan anak buahnya. Kurohige juga ngotot untuk mengambil salinan itu apapun yang terjadi. Jadi sebelum mendapatkan salinan itu, Kurohige tidak akan pergi. Kami yakin kalau Kurohige pasti akan berhasil merebut salinan tersebut, dikarenakan Law pasti akan kewalahan dan mati jika terus bertarung. Maka solusi yang tepat ialah mengorbankan salinan tersebut demi bisa lari dari Yonko yang satu ini. Apalagi situasi sekarang mereka sangat tidak diuntungkan, karena jika Aokiji ada di sana, maka sudah pasti bajak laut hati akan dikalahkan dengan mudahnya. Sedangkan di dunia baru lainnya, Cross Guild masih belum memiliki satupun salinan poneglyph. Bukan hanya itu saja, mereka juga sepertinya tidak ingin mencapai tempat itu karena yang dipikirkan oleh mereka hanyalah menjatuhkan angkatan laut, terlepas dari tujuan krokodil yang sebenarnya. Artinya Cross Guild tidak akan ikut dalam Battle Royale yang akan terjadi nantinya. Sementara itu, bajak laut topi jerami juga mendapatkan tanggung jawab yang sangat besar dari Vegapunk, yang mana Luffy dan lainnya harus membawa Vegapunk keluar dari sini secepat mungkin. Jadi artinya untuk beberapa arc ke depan, Luffy hanya akan menjadi incaran dari angkatan laut, sampai Vegapunk bisa mendapatkan tempat baru untuk penelitiannya. Kami malah berpikir bahwa sebentar lagi Luffy akan bertemu dengan ayahnya di suatu tempat yang sangat bersejarah. Tepat sekali pemukiman para raksasa Elbaf. Kenapa kami sangat yakin akan seperti ini? Alasannya mengacu kepada Kuma dan Vegapunk, di mana pasukan revolusi sangat khawatir dengan apa yang terjadi pada Kuma. Sedangkan Kuma sendiri sudah pasti menuju ke tempat dari Vegapunk di Egghead.
Selain itu, Dragon juga menerima kabar tak sedap dari Vegapunk. Kesimpulannya sudah jelas, mau tidak mau Dragon harus mengkonfirmasi kebenaran dari Vegapunk, serta mengapa Kuma menghilang begitu saja. Jadi kesimpulannya, Cross Guild dan bajak laut topi jerami kemungkinan kecil tidak akan ikut dalam pertempuran besar itu. Dengan begini, maka akan menyisakan dua Yonko, yaitu Akagami Shanks dan Kurohige. Lalu apakah benar orang yang dimaksud Oda adalah mereka berdua? Kemungkinan besar iya. Alasannya sudah pasti, setelah timeskip yang menjadi lawan dari Luffy adalah Big Mom, yang kemudian berlanjut menjadi musuh Kaido di arc Dressrosa. Kemudian Luffy dan lainnya berhasil mengalahkan mereka berdua di arc Wano Kuni, yang mana ini juga menutup era lama bajak laut. Artinya tinggal seorang Yonko saja yang belum mendapatkan scene secara full. Yap, tepat sekali, Yonko yang belum pernah diulas sama sekali adalah bajak laut Shanks. Nah, di sini Shanks tidaklah menjadi lawan dari Luffy, tetapi yang akan dilawan oleh Shanks adalah musuh bebuyutannya, yaitu Kurohige. Jika Kurohige berhasil merebut salinan Poneglyph dari Law, maka dia harus mencari lagi satu salinan dari Poneglyph terakhir. Yang mana selama ini Poneglyph yang tersisa itu masih belum diketahui keberadaannya, yakni 2 dari 4 Poneglyph berada di tempat 2 Yonko dan satu lagi berada di Pulau Zou. Maka kemungkinan besar Poneglyph yang terakhir dibawa oleh Shanks atau berada di tempat yang belum terjamah. Bila kita mengingat lagi perkataan dari Shanks, maka sudah menjelaskan dia sudah mengetahui semua lokasi dari batu tersebut karena dia berencana untuk mengambil One Piece. Ya, memang betul Shanks mengetahui lokasi-lokasi dari Poneglyph karena dulunya dia pernah berkunjung bersama bajak laut Roger. Yang menjadi masalahnya pada bajak laut Akagami tidak ada satupun yang bisa membaca Poneglyph. Jadi, bagaimana Shanks menuju ke pulau terakhir? Mungkin ada satu poin yang bisa menjawab hal ini, yakni Shanks sudah mengetahui lokasi One Piece berada. Namun dari dulu dia belum ingin mencapainya karena suatu hal. Hal ini mengacu dari perkataan dari monster laut, yang mana 20 tahun yang akan datang akan ada bajak laut yang bisa merubah dunia. Bisa jadi pertemuan Luffy dan Shanks ialah saat Luffy mau mengambil salinan terakhir Poneglyph, yang mana kami menduga yang menyembunyikan batu terakhir itu adalah Shanks sendiri. Sebab dari itulah kenapa saat di Wano Kuni Shanks tidak menemui Luffy, karena ini belum saatnya bertemu. Kami rasa Shanks memang tidak memiliki tujuan untuk mencapai One Piece, melainkan dia ingin menunggu seseorang yang ditakdirkan tersebut, yaitu Monkey D. Luffy. Setelah melihat poster dari Luffy, Shanks terlihat sangat senang. Dan dari situ pun dia berambisi untuk mengambil One Piece, karena ini adalah momen yang pas untuk mencapai One Piece. Lalu disinilah orang itu dan orang itu akan bentrok, yakni bajak laut Akagami melawan bajak laut Kurohige, yang mana pertarungan ini akan terjadi dengan sangat gila. Bagaimana tidak, kekuatan dari bajak laut Kurohige sama dengan bencana besar. Sementara itu, bajak laut dari Shanks sendiri tidak ada sama sekali pengguna buah iblis, yang mana ini adalah kebalikan yang sangat jauh berbeda. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah kekuatan dari kelompok Shanks. Sengoku pernah berkata kalau bajak laut Akagami memiliki pertahanan yang tak tertembus. Ini didasari dari kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh kelompok dari Shanks sama semua. Kekuatan dari kelompok Shanks sendiri terbukti sangat hebat, yang mana mereka memiliki kekuatan yang sangat gila. Contohnya saja Yasop yang bisa melihat masa depan, Ben Beckman yang memiliki Ken Mushoku Haki yang gila, hingga kemampuan pembunuh Ken Mushoku Haki sang kapten yang paling ditakuti oleh bajak laut maupun para angkatan laut. Bukan hanya itu saja yang gila dari Shanks, tetapi haki rajanya itu pun juga sangat tidak masuk akal. Bagaimana tidak, wakil Admiral bisa tumbang karena hakinya. Sementara itu, Admiral sendiri merasa kesakitan terkena haki rajanya itu. Dari situ saja sudah membuktikan skuad apa bajak laut Shanks sebenarnya. Inilah yang akan terjadi dalam perang besar tersebut, yang mana kekuatan bajak laut Shanks bisa mengcounter kekuatan buah iblis dari anggota bajak laut Kurohige. Jika pertarungan ini akan terjadi, maka akan menjadi sejarah yang tak terlupakan. Lantaran pertarungan ini memiliki dua jenis kekuatan yang sangat bertolak belakang. Pertempuran ini juga akan menjadi ajang balas dendam dari baretan mata Shanks dan juga kematian dari Ace. Di pertarungan ini juga, Oda akan mengungkapkan bagaimana kisah awal mula dari Shanks dan juga Kurohige. Tak hanya itu saja, kita juga akan diungkapkan pertarungan pertama dari mereka yang menimbulkan bekas yang tak bisa hilang. Makin tak sabar nih menunggu apa yang dimaksud oleh Oda sebenarnya. Apakah Shanks versus Kurohige atau malah Luffy versus Kurohige? Kita tunggu saja tahun depan.
Well, itu saja yang bisa kita bagikan hari ini. Bila ada salah kata atau teori yang tidak berkenan, kalian bisa komen di bawah agar kami bisa mengoreksi kesalahan yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.